Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, untuk pada video kali ini kita akan mulai saja pembahasan sahamnya ya. Untuk saham yang pertama, kita akan melihat saham perusahaan gas negara atau Pegas ya. Pegas ya, pada hari terakhir tanggal 3 di bulan Juli ya, di tanggal 30 Juli akhirnya mampu menembus resisten di 1240 ya. Setelah sempat kenaikan Pegas ini sempat tertahan ya di resisten 1240 ini ya. Selama 5 hari ya, di hari ke-6 dia bisa break ya. Menuju target terdekatnya ya. Dan juga ini upper channelnya ya, ini ada target di menutup gap ya. Nah, ini ada gap ya di sini. Ini ada gap. Ya, di kisaran 1340 ya. Nah, pas ini dengan upper channel di uptrend channelnya ya. Dan juga dapat kita lihat ya, hari Kamis kemarin ada pergerakan cukup bagus ya dari Pegas ya. Dengan mampu bertahan ya. Setelah menembus bergerak ke atas 1240 dan mampu bertahan di atasnya ya. Dan dapat kita lihat juga volume transaksinya pun cukup besar ya. Di atas rata-rata ya. Dan juga bila kita lihat dari garis MACD-nya pun pergerakan masih cukup bagus ya, tidak terlihat adanya tekanan jual dan terus diakumulasi beli terus ya. Jadi untuk ke depan ada kemungkinan besar Pegas masih bisa ya untuk naik ya, minimal dia menutup gap ya. Dan apabila masih cukup strong ya akumulasi belinya ya, kenaikan Pegas bisa berlanjut ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1465 ya. Nah, ini memang pergerakan Pegas pergerakannya cukup lama ya. Setelah sempat tertahan di resisten 1160 ini ya. Nah, kita harapkan setelah berhasil menembus di atas 1240 ini, pergerakannya bisa lebih cepat ya. Oke, saham berikutnya yang akan coba kita bahas, kita akan melihat saham berikutnya, nah ini, saham Kalbe Farma ya. Nah, ini saham Kalbe Farma pergerakannya juga cukup bagus ya di akhir bulan Juli ini ya. Ini pergerakannya dari Kalbe ini dimulai dari ketika Kalbe berhasil breakout dari pola ascending triangle ya dengan resisten di 1480 ya. Nah, ini dia break di sini ya. Dia break naik sampai 1545 dan kemudian dia ada pullback ya, testing ya. Ada pullback dan kemudian dia kembali berhasil naik ya ke atas resisten 1480 dan kemudian break high lagi ya di atas 1545 ini dan kemudian dia pullback lagi ya. Dan ini hari Kamis kemarin dia berhasil rebound kembali ya. Dan juga mantul di moving average 20-nya ya. Nah, ini
ke depan ya, apabila KLB bisa close-nya bertahan ya di atas 1545 ya. Potensi KLB yaitu untuk melanjutkan kenaikannya ya, untuk menuju ke resisten 1695 ya. Coba kita lihat juga ini volumenya sangat besar ya, jadi tidak mungkin kenaikannya hanya sedikit-sedikit seperti ini ya. Harusnya masih bisa naik ya, lebih lanjut ya. Nah, berikutnya kita akan melihat untuk MACD-nya, terlihat masih banyak yang menjual ya di atas 1000, di atas level 1545 ini terlihat banyak yang melakukan aksi jual ya. Nah, kita akan tunggu minggu depan ya, akankah kembali diguyur kembali atau bisa lanjut naik dengan lancar ya. Oke. Nah, saham berikutnya kita akan coba melihat saham Era Jaya Swasembada atau ERA ya. Nah, ERA ini juga kenaikannya di bulan Juni-Juli ini berawal dari ketika dia mampu break ya dari resisten yang ada di 1400 ya. Nah, ini pergerakannya memang mulai uptrend ya. Dapat kita lihat pembentukannya ya. Higher high ya. Ini juga membentuk higher low terus ya. Nah, ini ke depan apabila ERA ini ya bisa bertahan di atas resisten 1400 ini ya. Nah, ke depan ada potensi untuk rebound kembali untuk menguji resistennya ya di 1570. Nanti polanya hampir mirip dengan KLB tadi ya. Jadi setelah dia break ya, biasanya ada throwback ya, jadi atau pullback. Nah, pullback ke resisten yang ditembus ya. Dan apabila dijadikan support dia sudah kuat ya. Ini sudah 2 hari ya, 2 hari mantul ya. Nah, kita akan tunggu apabila berhasil bertahan ya. Potensinya dia akan rebound ya dan melanjutkan dari uptrendnya ya. Untuk pergerakan ERA sendiri cukup bagus ya. Kita lihat kenaikannya diiringi dengan volume yang bagus ya, volumenya besar ya. Dan juga dapat kita lihat di MACD-nya ya. Kita lihat akumulasinya pun prosesnya juga bagus ya, besar ya. Kita lihat ya. Dan juga kita tunggu nih mulai muncul tekanan jual ya. Nah, kita akan tunggu akankah tekanan jual ini akan berlanjut terus ya. Dan apabila berlanjut terus diiringi dengan penembusan support ya di support 1400 dan juga volume yang naik, nah itu akan membahayakan. Namun sebelum itu terjadi ya, ERA terlihat trennya masih cukup bagus, pergerakannya cukup bagus dan kita lihat perlawanannya pun di area support ini pun juga cukup bagus ya 2 hari ini ya, walaupun cukup naik turun ya di persimpangan ya IHSG kita ya, namun ERA ini masih bisa mempertahankan trennya ya yang cukup bagus ini ya. Oke. Sebelum kita akan melanjutkan pembahasan ke saham berikutnya ya, ini saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader. Nah, di mana nanti rekan-rekan akan tergabung di dalam suatu grup dan channel Telegram ya, yang di mana salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham seperti ini ya, lengkap dengan chart analisa teknikalnya ya, dengan pola teknikalnya juga ya, dan juga dilengkapi dengan trading plan ya, entry dan juga cut loss ya, dan juga target kemana ya, dan juga nanti akan selalu diupdate ya pergerakan sahamnya ya. Nah, selain itu rekan-rekan ya di grup tersebut bisa bertanya ya dan konsultasi saham ya yang selain yang direkomendasikan juga bisa ditanyakan ya. Dan ini dan boleh juga menanyakan apapun ya tentang saham ya, baik manajemen atau untuk pemula juga bisa mempertanyakan, bisa bertanya seperti ini ya contohnya ya. Nah,
Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Nah, kita akan kembali membahas saham ya. Nah, setelah kita membahas beberapa saham yang trennya masih cukup bagus ya, atau bisa dibilang masih on track untuk uptrend ya. Nah, kita akan melihat beberapa saham ya yang pergerakannya sedikit berbeda ya, di mana ketika IHSG masih break high ya, break resistant ya, ini malah ada beberapa saham yang malah sudah memulai penurunan ya atau proses downtrend ya. Nah, saham yang pertama kita akan coba bahas ya, yaitu Barito Pacific ya. Nah, ini beberapa hari lalu sempat kita bahas ya. Nah, terlihat ini hampir 4 hari berturut-turut ARB dan hari keempat tertahan ya. Dia tertahan di area support di 890 dan 950. Jadi ini area support yang berakhirnya ya berhasil menahan ya penurunan BRPT ya. Nah, BRPT sendiri penurunannya ya itu dimulai ya sejak dia membentuk lower high ya. Ini sudah terbentuk 2 kali lower high ya. Dan juga dia membentuk support ya. Nah, support yang ada di 1120. Jadi ini BRPT ini polanya adalah descending triangle ya. Dan dia 4 hari lalu ya. Jadi hari Senin ya, dia menembus support ya dengan candle dengan tekanan jual yang begitu besar ya. Di tekanan jualnya besar sekali tiap hari ARB ya di over ratusan ribu lot ya. Dan penurunannya baru terhenti ketika dia sampai di area support ini dan dapat kita lihat terjadi selling klimak ya di sini ya. Nah, ketika di akhir ada candle reversal muncul volume yang sangat besar ya. Jadi sudah muncul mulai perlawanan ya. Dan atau seringnya dibilang adalah selling klimak ya. Kita akan tunggu akankah BRPT bisa mantul ya. Nah, akan tunggu akankah support ini akan berhasil menahan ya tekanan jual yang ada di BRPT untuk hari kedua. Ini hari pertama berhasil ya. Kita akan tunggu untuk minggu depan ya akankah berhasil. Nah, apabila berhasil, nah ini potensi ya untuk BRPT yaitu untuk rebound ya. Nah, biasanya rebound ya. Biasanya kalau rebound biasanya akhirnya menuju ke moving average 20-nya ya. Nah, ini moving average 20-nya ketinggalan di atas banget ya. Nah, kita akan menggunakan bekas support yang kemarin dijebol ya, yaitu sebagai resisten jangka pendeknya ya. Itu 1120 ya untuk target terdekat apabila BRPT mampu rebound ya. Nah, kita juga ini potensi cukup besar ya karena hari ini benar volumenya sangat besar sekali ya. Dan juga dari MACD-nya kita juga lihat ya ini memang penurunannya benar-benar benar ya. Ini volumenya tekanan jualnya begitu besar ya sehingga mampu menjebol support ya dan baru terhenti di 890-an ini. Oke. Nah, saham berikutnya kita akan melihat nah ini yang barusan ya, ini baru saja ya ini ya. Bersamaan juga ya dengan BRPT juga ya. Ini kita akan lihat ya ini ini hari kedua ya ini. Ini Excel BRPT hari keempat, ini Excel hari ketiga ya. Jadi minggu lalu ada beberapa saham ya yang jatuh ya. Nah, salah satunya lagi ada di sektor infrastruktur khususnya telekomunikasi ya, yaitu Excel Axiata atau Excel ya. Nah ini juga ya terlihat dia turun ya. Nah ini untuk Excel sendiri di bulan Juli ini dia diawali dengan suatu pola yang bagus ya sebenarnya ya. Ini membentuk, nah ini di sini dia membentuk ascending triangle ya dengan resisten di 2810.
Ya, ini ada kenaikan ya di awal Juli ya. Namun hari demi hari dilalui di bulan Juli ya. Nah, ini malah Excel ini malah menurun terus ya. Ini membentuk lower high ya. Ini lower high di sini ya, lower high lagi, dan malah menguji supportnya kembali ya. Dan kemudian ambrol di sini ya. Nah, di sini ambrol ya, dan malah meluncur, dan penurunannya baru terhenti di supportnya ya, support di 2430, dan di sini mulai ada perlawanan ya dari buyer ya. Setelah di hari Rabunya ya, di hari Rabunya terlihat ARB ya, hampir ARB ya. Dengan kita lihat sama dengan di BRPT, ini juga muncul volume yang besar. Istilahnya ada kemungkinan ini sudah muncul proses selling klimak ya, dan apabila Excel minggu depan ya atau besok ya, ini tidak membuat low yang lebih rendah dari low hari ini ya di 2410, ini ada potensi akan rebound juga ya, dengan syarat dia bisa close di atas 2560 ya. Dan target biasanya untuk saham yang downtrend begini, maksimal dia akan ada di moving average 20-nya atau di dekat support yang dijebol kemarin ya, 2810. Ya, atau minimal dia mantul lah ya ke 2700 sampai 2720 ya. Dan juga dari MACD-nya pun dapat kita lihat ya, ini nah start dari ini ya, kita lihat tekanan jualnya makin lama makin membesar ya, sempat rebound ya, ini ada rebound masuk ya, mulai masuk akumulasi beli sekali ya, habis itu tekanan jual datang kembali dan lebih besar ya. Nah, ini kalau sudah begini biasanya support itu rawan sekali jebol ya, karena tekanan begitu besar akhirnya mendorong support untuk kembali tembus ya. Nah, ini pergerakan dari Excel ya seperti ini. Namun berhati-hati juga apabila tekanan jual datang kembali ya, ada chance turun juga ya. Namun melihat dari kondisi ini ada potensi rebound lebih besar ya, mulai ada perlawanan juga ya ini ya. Nah, berikutnya ya, ada satu sektor ya di infra ya. Ini ada Indosat ya. Indosat juga jatuh ya. Ini dapat kita lihat Indosat ya. Turun juga ya. Dan kemarin Kamis penurunannya tertahan ya di supportnya di 2300 ya. Nah, dia kemarin tertahan juga ya. Dan mulai ada perlawanan ya di 2300 ini walaupun sempat membuat shadow ya. Low-nya di 2210 ya. Ini dan juga ada support di bawahnya lagi ya. Ini ada di 2080. Nah, terlihat perlawanan masih oke di Excel ya. Terlihat chartnya lebih bagus ya. Nah, sama ya. 2 hari ini volumenya juga besar ya. Tekanan jualnya juga besar juga. Nah, kita akan tunggu ini ya. Close-nya pun pas ya di 2300 ya. Nah, kita akan tunggu ya. Nah, apabila besok ini close-nya sudah di atas 2300 ya, ada chance isatnya sudah confirm untuk rebound ya. Nah, ini apabila tekanan besok close-nya masih di bawah 2300 berarti masih berlanjut ya. Tekanan masih belum terhenti. Jadi untuk konfirmasi memang besok ya. Nanti andai kata emang mau spekulasi beli juga bisa dilakukan ya. Namun untuk lebih amannya memang harus menunggu, atau untuk menambah value harus menunggu konfirmasi rebound-nya ya. Nah, ini masih belum ya. Potensi sudah ada, namun masih belum confirm untuk rebound ya. Ini untuk confirm rebound dia harus close-nya di atas 2420 ya. Nah, untuk potensi menguji resisten di area 2550 kembali. Oke, saham terakhir yang akan kita coba lihat ya. Nah, kita akan melihat saham Media Nusantara Citra atau MNCN ya. Nah, saham ini juga sama ya, MNCN ini ya. Pergerakannya selama Juli ini terlihat cukup lemah ya. Trendnya sempit dan cenderung sepanjang bulan Juli ini tertekan ya. Nah, terlihat secara jangka menengah ya.
terlihat dia membentuk pola descending triangle ya. Ya, dengan supportnya ya, sementara ini ada di 805 ya. Nah, kemarin sudah kemis ini low-nya 810, jadi memang sudah confirm untuk membentuk pola descending triangle ya. Jadi untuk apabila besok ya, ini kemungkinan besar akan menguji kembali ya support ini ya. Ini apabila berhasil bertahan di atas 805 ya, ada chance juga dia bakal membuat low ya. Ini low terendah kira-kira di 750 sampai 770 ya. Dan apabila berhasil ya bertahan di atas 805 ya, ini ada potensi juga untuk MNC untuk rebound ya. Nah, perkiraan terdekat ada di moving average 20-nya ya, kira-kira di atas 870, 890 ya. Ini untuk MNCN ya. Terlihat memang tekanan jualnya memang cukup besar ya. Ini dapat kita lihat MACD-nya masih parah ya. Tekanan jual ya, 2 kali ditekan jual, lagi ini harganya hancur turun kembali ke supportnya ya. Dimana saham lain rally rebound yang membentuk kebanyakan ascending ya. Ini malah membentuk descending. Biasanya descending ini kurang bagus ya. Biasanya akan penembusannya banyak di support ya, jarang sekali dia ada menembus ini ya. Nah, kemarin BRPT pun coba menembus, namun ternyata juga gagal kembali, akhirnya tembus ke supportnya ya. Jadi memang seperti itu ya. Nah, oke, untuk pembahasannya cukup sekian. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG ya. Nah, indeks IHSG sendiri ya, kemarin Kemis ya, itu berhasil ditutup bagus ya. Penutupannya bagus ya. Kembali untuk kedua kalinya ya, IHSG menembus resisten 5.139 ya. Jadi harusnya bagus ya. Nah, untuk pola sendiri ya, ini terlihat sudah tidak uptrend lagi ya ini ya untuk IHSG ya. Ini cenderung ke arahnya ke sideway ini ya. Arahnya sideway ya, range-nya 5.022, atasnya 5.139. Kita tunggu besok ya. Akankah lanjut naik atau pilihannya kedua adalah false break kembali ya. Nah, apalagi ditambah banyak barang-barang yang sudah mulai jatuh ya. Sudah mulai turun-turun ya, banyak mulai turun ya. Ya, setelah saham retail yang mulai duluan ya, itu disusul sektor BRPT dan juga sektor telekomunikasi ya, Excel ISAT ini. Dan kemarin disusul juga ya sektor basicin ya, sektor poultry ya, Java dan Main tiba-tiba hari terakhir pun ikutan jatuh hari pertama ya, tembus support hari pertama juga ya. Nah, ini kita akan tunggu ya, akankah false break lagi atau bisa naik ya. Kita yang paling ditunggu yaitu pergerakan di sektor banking ya, karena sektor banking ini memegang peranan penting ya. Dan juga untuk sektor yang kemarin mulai dipakai yaitu sektor konsumer, namun masih secara gantian juga ya, setelah hari sebelumnya ada MSP dan gudang garam naik ya. Nah, kemarin yang digunakan yaitu Unilever ya, bagian konsumernya ya, hoki, bagian consumer good-nya ya. Setelah di rokok, saya menggunakan consumer good mulai naik ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Kepastian naik enggaknya masih kita tunggu dari pergerakan dari sektor finance ya, di mana sektor finance ini yang baru digunakan baru Bank Mandiri ya, sedangkan yang lainnya masih diparkir ya, seperti BCA. BCA kemarin juga loncat ya, penutupannya juga langsung candlenya hijau dengan body yang besar ya. Dan juga BRI ya dibreakkan di atas 3150 namun nanggung ya. Dan juga BNI juga masih diparkir ya, semuanya masih diparkir sideways semua ya, kecuali Bank Mandiri, dan baru setelah Mandiri BTPS mulai diangkat naik juga ya. Nah, makanya kita akan tunggu nasib IHSG. Kita memang harus memantau pergerakan finance ya. Selama sektor finance ini tidak bergerak naik, maka susahlah untuk IHSG untuk
keluar dari konsolidasi sideway ini yang range-nya kisaran 5.000 sampai 5.139 ini ya. Dan juga dapat kita lihat nih ketidakpastian juga terjadi ya di indikator MACD ini pun trennya nggak jelas ya, antara distribusi atau akumulasi beli masih imbang ya. Namun terlihat kebanyakan masih imbang, makanya trennya dia sideway ya. Nah, berikutnya kita akan melihat, nah ya sudah. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bulan Agustus ini kita akan tetap mendapatkan profit ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan ya dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.